Satu. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di sini dan juga kawan wartawan. Pada sore ini kami saya Veronica dari LBH Jakarta. Di samping saya ada Mbak Helga yang kemudian Mbak Evi, Mbak Uli. Ya, jadi kami ingin menyampaikan bahwa keberatan kami atas sikap KPAI. Jadi pada pagi ini kami dari Jaringan Masyarakat Peduli Hak Perempuan dan Anak ingin menyampaikan keberatan kami atas pernyataan Erlinda, salah satu komisioner KPAI, di mana dia menyebutkan bahwa mengejek korban perkosaan, dan ketika audiensi tersebut malah diterimanya dengan ada TNI dan polisi, dan juga pers sedang dilarang untuk masuk, serta ada eksploitasi korban. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh kawan-kawan saya ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kronologis tadi pagi sebetulnya kami akan memberikan pernyataan sikap kepada Sekretaris KPAI atas beberapa statement yang disampaikan melalui media atau publikasi yang lain. Itu sangat memberikan bias dan tidak ada perspektif korban, terutama untuk korban perkosaan. Nah, akhirnya terkumpullah aliansi atau masyarakat peduli hak perempuan dan anak yang terdiri dari 26 lembaga dan hampir 100 lebih individu yang terdiri dari ibu rumah tangga, aktivis, terus kemudian juga ada akademisi, ada pekerja, dan lain-lainnya yang sepakat untuk memberikan dukungan terhadap pernyataan kami di KPAI. Nah, sayangnya penerimaan kami sebagai masyarakat sipil itu sangat arogansi sekali. Di awal kedatangan sudah diterima oleh militer, aparat militer yang sangat arogansi menurut kami. Terus kemudian juga di dalam audiensi dengan pihak KPAI, dalam hal ini dengan Ibu Erlinda, juga menurut kami juga sangat bias, karena ternyata setelah lama kami mengetahui bahwa dalam audiensi tersebut ternyata ada orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap yang mau akan kami sampaikan. Dan yang lebih parah lagi, di mana pihak KPAI menghadirkan korban-korban yang jelas itu sangat membenturkan kami yang selama ini juga selalu bekerja untuk pendampingan korban perempuan dan anak untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan dengan beberapa teman yang sebetulnya sudah hadir di sini, terutama ada Mbak Helga dan Uli dari LBH APIK. Ada poin-poin yang sebetulnya juga kami menolak gitu loh, untuk penerimaan yang arogansi tersebut. Mungkin ada yang nanti kawan kami yang lain membacakan pernyataan sikap. Tapi bahwa yang paling saya kami garis bawahi di sini, bahwa ada eksploitasi korban yang harusnya tidak dilakukan oleh lembaga yang salah satu dalam tanda kutip tidak tugas pokok sebenarnya, tidak tugas pokok komisioner, tapi kan di sana ada pekerja pengaduan. Dan tadi korbannya juga mengaku dibawa oleh orang pekerja yang menerima pengaduan ke atas sebagai
pendapat juga sebagai support kepada Ibu Erlinda. Sebagai pendamping korban kekerasan seksual dan korban kekerasan berbasis gender lain, sangat saya pahami bahwa dalam keadaan korban menghadapi masalah kejahatan kekerasannya dan di bawah efek trauma yang sangat berat, korban tidak boleh dibenturkan dengan pihak yang dianggap orang yang sedang membela dia. Itu jadi kayak semacam dimanfaatkan jadi kayak semacam perisai akhirnya. Karena korban yang sedang dibela ini bisa menjadi sangat militan kepada pendampingnya, dan ini eksploitasi korban yang cukup parah yang dilakukan oleh lembaga yang harusnya menjaga kerahasiaan korban. Tadi saya sempat melihat salah satu korban bahwa korban anak gitu. Ya, ini eksploitasi yang parah sekali karena korban anak harusnya tidak dilibatkan dalam expose untuk forum apapun. Seperti itu sebenarnya. Jadi pelanggaran etika ini sudah sangat parah sebenarnya dilakukan oleh salah satu KPAI. Itu yang garis bawah yang paling ingin saya sampaikan sebagai keprihatinan yang sangat ya. Karena sebagian besar kami dari yang datang tadi adalah pendamping korban juga, maka eksploitasi korban, khususnya eksploitasi korban anak ini menjadi menjadi keprihatinan kami ya. Karena ini lembaga yang harusnya merahasiakan identitas korban. Lalu seperti yang sudah disampaikan tadi, ada arogansi militer yang menerima kami, sementara teman-teman, sebagian besar teman-teman adalah pendamping kasus anak yang sudah biasa keluar masuk di KPAI dan tidak pernah diterima oleh aparat militer. Tadi diterima oleh aparat militer dengan dengan sikap yang dalam tanda kutip ada sedikit kekerasan, sehingga salah satu teman kami sampai perlu ngomong biasa aja ngomong kayak gitu. Apa urgensinya sebuah lembaga hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi anak, dikawal oleh aparat militer ya, sedangkan pemberitahuannya yang datang ke sana adalah masyarakat yang peduli hak perempuan dan anak, bukan pemberitahuan mau ke sana. Kita diterima oleh aparat militer, dalam hal ini aparat TNI dan polisi. Yang kita tahu itu dilakukan kalau orang-orang yang datang ini disinyalir akan melakukan hal-hal yang merugikan negara. Apakah kami ini teroris yang datang ke sana? Kan tidak. Tapi kami diperlakukan seperti itu. Padahal kami datang ke sana untuk mengkritisi lembaga yang kami sayangi, lembaga yang selama ini kami merujuk korban anak-anak ke sana. Itu yang yang membuat kami juga merasa dan sejak awal terprovokasi oleh penerimaan yang tidak patut menurut kami. Saya rasa sih yang dari saya cukup mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Mungkin mau nambah sedikit dari hasil audiensi yang kami lakukan tadi. Sebenarnya kami tidak ada hasil sebenarnya ya, tidak ada hasil yang untuk yang sama-sama menguntungkan kita kedua belah pihak. Karena KPAI sendiri tidak bisa memberikan sesuai dengan pernyataan kita tadi, meminta KPAI sebagai lembaga negara untuk meminta maaf atas tindakan yang dilakukan Erlinda, tapi Erlinda tetap tidak mau melakukan itu. Kemudian beberapa hal itu terkait pernyataan Erlinda di YouTube, Erlinda juga tidak mengakui dan malah bilang statement mana, kita seolah ditantang, statement mana yang saya ucapkan yang membuat ini, yang menyesuaikan korban seperti itu. Jadi beberapa statement dari Erlinda itu memang jadi kayak mengancam kita juga, kayak mengintimidasi kita terkait dengan pernyataan Erlinda, bahwa statement-statement kita yang mengatakan dari pernyataan kita itu punya konsekuensi hukum dan bisa dipidanakan. Ada undang-undang yang mengatur seperti itu, karena dia menganggap apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita sampaikan seperti kayak fitnah gitu. Dari sikap yang ditunjukkan Erlinda kepada kami sebagai masyarakat peduli hak perempuan dan anak, maka kami meminta Erlinda, MPD dan KPAI ke masyarakat, meminta Erlinda sebagai institusi KPAI, satu, meminta menonaktifkan Erlinda atau memecat Erlinda sebagai pejabat KPAI karena tidak memiliki etika dan pemahaman sebagai pejabat publik. Kedua, mempertanyakan sikap KPAI sebagai salah satu lembaga HAM dengan melibatkan TNI dan polisi dalam penerimaan dialog dari masyarakat sipil.
3. Mempertanyakan kualitas seluruh komisioner KPAI dan jajaran termasuk Erlinda, MPED dalam pemahaman perspektif hak perempuan, hak korban, dan hak anak dan korban. 4. KPAI sebagai lembaga HAM harus bertanggung jawab untuk meminta maaf kepada masyarakat atas pernyataan yang tidak berempati kepada korban. Jakarta, 17 September 2014. Masyarakat peduli hak perempuan dan anak. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kita langsung klarifikasi di sini. Oh iya, satu hal lagi, bahwa ada yang perlu digarisbawahi dalam pertemuan audiensi tersebut. Dalam proses penerimaan di ruangan tersebut ya, bahwa Erlinda itu tidak didampingi oleh komisioner yang lain. Seharusnya sebagai media yang bisa membantu mediasi antara kami dengan pihak Erlinda langsung, harusnya ini ada. Nah, tetapi ini tidak ada yang menengahi, tidak ada yang mau moderatorin, sehingga menjadi chaos tadi yang kami sebutkan. Nah, ini menjadi pertanyaan kepada kami, ada apa nih dengan KPAI? Seharusnya Erlinda tidak sendirian di situ. Itu aja yang bahkan dia bertanya kepada kami, kenapa kok saya tidak didampingi? Kami bertanya balik lagi, ya jangan tanyakan kami gitu, bahwa kami juga tidak tahu, itu adalah masalah internal mereka gitu. Kita jadinya lucu gitu loh, kesana maksudnya mau mengkritisi satu lembaga, tapi akhirnya jadi tahu ada sesuatu yang salah di lembaga ini. Karena ketika akhir-akhir pertemuan pertama yang kami heran, komisioner Erlinda, saudari Erlinda bertanya gitu loh, ya harusnya jadi pertanyaan dong, kenapa saya tidak didampingi oleh komisioner lain loh? Kok nanya sama kita kan nggak tahu. Itu yang pertama. Kenapa indikasi bahwa ini ada masalah dengan di dalam tubuh KPAI itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita ke atas diantar oleh salah satu staff gitu ya, yang tapi lucunya kok ini gitu tidak ada yang diminta untuk menjadi moderator pertemuan itu, padahal kan ini yang mau disasar di dalam pernyataan sikap adalah Erlinda. Ya. Dia jadi harus seperti berhadapan langsung sama kita dan jadinya jadi secara pribadi ya, dia jadi menanggapinya itu sebagai sesuatu yang sangat pribadi. Dan ya kita menyayangkan dia waktu baru buka udah pakai intimidasi isi fitnah, padahal kan yang kita garis bawahi sebagai pejabat publik, apa yang dia sampaikan kepada media bisa menjadi penggiringan opini masyarakat. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Cuman ya seperti yang sudah disampaikan, banyak keanehan di sana ya. Jadi memang tidak ada hasilnya, karena kita kan pengennya ketemu dengan pihak KPAI, sementara yang menemui Erlin langsung yang kita sasar, dan yang dia bilang mitra padahal itu juga mitranya KPAI dalam hal ini ketika mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ya mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang mau diklarifikasi. Si Erlinda yang didampingi oleh siapa? Karena pada saat kita melakukan audiensi ternyata tadi seperti dibilang Mbak Erga bahwa Erlinda tidak didampingi oleh komisioner-komisioner yang lain, tapi didampingi oleh beberapa advokat, terus kemudian dari Koalisi Perempuan Indonesia Bersih, dari salah satu artis, dan tadi beberapa korban yang diakui sebagai seorang rohaniawan. Yang tadi ya isinya bukan, jadinya bentuknya memang dipakai oleh Erlinda untuk testimoni dan mendukung apa yang sudah dilakukan Erlinda gitu, bahwa Erlinda melakukan kerja yang baik seperti itu. Jadi nggak relevan sebenarnya melibatkan korban tadi. Komisioner yang lain kemana? Dia nggak tahu. Dia bilang dia nggak tahu. Ya, mungkin Mbak. Sebagiannya nggak tahu.
Dan sangat disayangkan dan menjadi pertanyaan kami sebenarnya, kenapa Erlina tidak didampingi oleh komisioner? Kita tanya kemarin coba. Apakah korban sudah sempat memberikan statement? Korban yang dibawa itu apakah sudah sempat berbicara di audiens? Oh iya, itu bahkan korban kita tahu bahwa dia adalah korban ketika diberikan kesempatan untuk bicara. Kalau kami dari awal tahu bahwa di situ ada korban, kami pasti keluar. Kita tidak mau menerima itu. Ya karena kami juga baru tahunya terakhir gitu ketika ada korban yang meminta waktu untuk testimoni bahwa kalau tidak ada Ibu Erlinda, kami tidak akan melakukan apa gitu. Kami juga kaget semua, kok tiba-tiba di sini di tengah-tengah kami kok ada korban. Sementara kami semua yang memang bekerja untuk mendampingi korban, kami tahu banget bahwa ini bukan punya korban, gitu. Jadi kami tidak mempertanyakan kinerja dia di lapangan maupun kinerja dia sebagai pendamping korban, nggak ada sama sekali. Dan kita tidak mau juga membuat kinerja dia yang baik di lapangan dan mendamping korban ini jadi apa ya? Jadi cacat hanya karena dia menghadirkan. Tapi yang kami permasalahkan adalah apa yang dia sampaikan ke publik, gesturnya sangat mengejek korban pemerkosaan itu sebenarnya. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada maksud kami di sini dengan dia membawa korban kita mempertanyakan kerja di lapangannya seperti apa. Kita apresiasi loh kejadian di lapangan bahwa ada sampai korban yang mau membela dia militan seperti itu. Tapi bahwa dia mengeksploitasi korban dan bahkan di situ ada korban yang berusia anak, itu adalah pelanggaran etika yang sangat berat. Dan itu juga menjadi kewajiban dan tugasnya KPAI sebagai lembaga negara untuk memberikan pendampingan kepada korban sebenarnya. Gitu. Jadi korban nggak harus bersuara bahwa dia dibantu oleh KPAI terhadap kasus-kasusnya, itu udah kewajiban dan tugasnya KPAI ya. Dia expose, padahal di situ ada kan di situ ada pers juga, dia expose korban di depan pers. Kita juga satu hal lagi memang ini ada hal-hal yang sejak awal penerimaan sudah ada arogansi. Lebih lagi kami sengaja memang dalam audiensi ini kan memang terbuka, kami sengaja mengundang teman-teman media juga untuk meliput. Nah, tapi sayang ketika kami naik ke lantai 3 itu media dilarang untuk meliput. Jadi ada penahanan juga di situ sehingga memang tidak ada media yang ke atas. Padahal sudah ada dari teman-teman media yang pagi tadi juga sudah datang. Tapi media yang ada media yang sudah di dalam yang notabene media dalam tanda kutip ibu yang tidak ada itu kok boleh gitu. Sementara yang dari kita kok nggak boleh, itu yang menjadi tanda tanya juga. Tadi kan posisi Erlinda bilang ada didampingi sama mitra-mitranya, terus kalau posisi ini sebagian besar mitra-mitra KPAI. Terus statementnya bagaimana? Terkait dengan itu? Ya, kita mengcounter, kita bilang kalau yang di sana dianggap mitra, lalu kita yang pernah datang di sini bawa korban lalu apa? Karena kita begitu kalau berjalan sama KPAI. Ya, ketika Bu Erlinda menyebutkan bahwa beberapa ini adalah mitra-mitranya KPAI, kami semua juga agak protes loh. Selama ini kami bukan mitra KPAI, yang justru KPAI juga merujuk ke teman-teman LBH API, merujuk ke teman-teman Puli untuk melakukan pendampingan. Nah, kok kerja-kerja kami selama ini ternyata tidak dianggap sebagai mitra gitu loh. Jadi itu memang kami nyatakan juga langsung di situ. Ada yang lain? Ya, rencana berikutnya mau melakukan apa? Kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman? Tadi kan terkait keberatan statement itu, karena kan statement itu kan yang menjadi keberatan. Bisa apa sih dampak dari statement yang dikeluarkan oleh terhadap korban? Dampaknya? Yang mana? Statement yang saat ini Oh yang itu sebenarnya bukan statement ya, gestur. Jadi bahasa
yang bahasa tubuh yang pada saat menyebutkan korban pemerkosaan itu memberi pesan bahwa mengejek. Gitu. Memang dia menolak, makanya nggak ada saya ketawa, padahal ada ketawanya kan, seperti itu, dan itu videonya ada diputar bersama-sama sebenarnya, itu cukup jelas sebenarnya, sangat jelas, dan bahkan salah satu dari kami juga bilang, loh saya aja kalau nggak karena ada masalah ini saya nggak pernah tahu Erlinda itu sekretaris KPAI gitu. Saya nonton dari YouTube-nya itu dan merasa itu memang gestur yang mengejek korban pemerkosaan yang memang topiknya waktu itu adalah tentang aborsi bagi korban pemerkosaan itu. Jadi bahwa dia Ibu Erlinda Handun tidak menanggapi permintaan dengan permintaan maaf, dan lalu kan minta juga KPAI, tapi kan nggak ada yang mendampingi Erlinda juga pada saat tadi. Jadi memang nggak ada hasil apa-apa juga gitu. Dan dia yang tutup juga kan, ditutup juga oleh Erlinda tanpa menghasilkan apa-apa ataupun langkah ke depan. Tadi mau menjawab yang apa selanjutnya ya, yang akan kami lakukan adalah yang paling terdekat ini adalah kami akan memberikan surat keberatan atas perlakuan dan sikap yang kami terima di KPAI tadi pagi, dan itu akan kami tujukan kepada ketua KPAI dan Komisi 8. Itu yang paling awal yang akan kami lakukan. Lagi kira-kira? Bila cukup? Ya baik, demikian konferensi pers hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, terima kasih.